Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok program mahasiswa wirausaha. Di sini kami membuat PowerPoint tentang minuman probiotik teh kombucha bucaku berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, selanjutnya next Mbak. Selanjutnya mungkin ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Silkita Nafasya dengan NIM 095, kemudian saya sendiri, Syarul Sobri Ramadona dengan NIM 210, kemudian ada Mbak Luwati Nafiah dengan NIM 121, kemudian ada Mas Muhammad Rizalul Fikri dengan NIM 1A021 015, kemudian ada Amanda Ainan Salsabila dengan NIM 023150, kemudian ada yang terakhir ada Muhammad Rafim Al-Hanif dengan NIM 008. Next. Yang pertama yaitu pengertian atau introduction. Kombucha merupakan minuman teh hasil fermentasi yang dibuat dengan bantuan kultur simbiosis antara bakteri dan ragi atau SCOBY. Proses fermentasi ini terjadi melalui aktivitas mikroorganisme tersebut menghasilkan minuman yang kaya akan manfaat kesehatan. Teh kombucha memiliki berbagai keunggulan seperti sumber probiotik yang bermanfaat untuk pencernaan dan kaya akan antioksidan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi peradangan. Alasan mengapa kami memilih produk kombucha itu dikarenakan produk ini selain memiliki banyak manfaat, juga dapat menunjang program Sustainable Development Goals (SDGs). Usaha minuman kombucha tidak hanya menyediakan produk yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga mendukung tujuan SDGs 3 dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Nanti kita akan dibacakan oleh Mas Hanif. Oke, selanjutnya ada analisis situasi berdasarkan SWOT. Yang pernah ada strength atau kekuatan. Pertama, manfaat kesehatan tinggi, mengandung probiotik antioksidan, antimikroba yang baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Kemudian alternatif kesehatan, kombucha menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengurangi konsumsi minuman bersoda dan tinggi gula. Kemudian yang terakhir, fleksibilitas rasa dapat direaksikan dengan berbagai buah, rempah, ataupun herba lainnya. Next, Mbak. Yang selanjutnya weakness. Harganya relatif mahal karena proses fermentasi memerlukan waktu dan bahan berkualitas. Cita rasa khas, rasa asam, dan fermentasi tidak selalu diterima semua kalangan. Risiko kontaminasi proses produksi harus dijalankan dengan kontrol kualitas yang ketat. Next. Lanjut ke bagian opportunity atau peluang. Pasar berkembang, tren konsumsi makanan atau minuman sehat terus meningkat. Kemudian inovasi produk, kombucha bisa dikembangkan menjadi sparkling drink atau produk instan. Digital marketing dan e-commerce bisa menjangkau konsumen lebih luas dengan promosi online dan kerjasama mitra seperti kafe atau gym. Next. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, persaingan pasar dari minuman sehat lain seperti kefir, yogurt, dan jus sehat. Kurangnya edukasi, masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan cara konsumsi kombucha. Fluktuasi harga bahan baku seperti teh dan gula yang bisa berdampak pada harga jual. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, kita akan memulai usaha berdasarkan analisis usaha berikut. Yang pertama, kita membutuhkan peralatan untuk produksi dari kombucha itu. Seperti yang dapat dilihat di layar, kita membutuhkan barang yaitu meja, kursi, tenda, banner. Banner itu sebagai alat untuk berjualan, kemudian membutuhkan panci, pengaduk, toples kasa, saringan itu sebagai alat untuk produksi. Nah, sedangkan untuk bahan produksinya yaitu yang diperlukan adalah teh hitam dan teh hijau, buah dan topping untuk menambah cita rasa dan terus gula pasir, botol kemasan, stiker kemasan, gelas minum, air, es batu, gas LPG, dan biaya transportasi.
Untuk selanjutnya, kita menganalisis kelayakan usaha dari bisnis kombucha ini dengan estimasi modal usahanya dari biaya peralatan dan biaya produksi dengan total modal usahanya di angka 6.919.000. Dan berdasarkan modal tersebut, kita memerlukan biaya operasional usaha yaitu dari biaya bahan produksi. Kita estimasikan dalam pembuatannya dilakukan 10 hari sekali. Jadi pada tiap 10 hari sekali itu memerlukan biaya 1.330.000. Jika dibulatkan menjadi bulan di angka 3.989.000 rupiah. Nah, berdasarkan biaya operasional tersebut, kita menghasilkan produk. Produk tersebut kita jual untuk harga per produknya di harga 12.000 dengan jumlah produknya, produk yang terjual tiap hari kisaran 20 cup per hari dengan estimasi jika terjual semuanya diperoleh angka 240.000 per hari dan jika dibulatkan per bulan diperoleh penerimaan usaha di angka 7.200.000 rupiah per bulan. Selanjutnya kita analisis berdasarkan laba usahanya, yaitu dari penerimaan dikurangi dengan biaya operasional pembuatan dan produksi tersebut. Nah, dari hasil penerimaan usaha sebesar 7.200.000 rupiah dengan biaya operasional sebesar dikurangi biaya operasional sebesar 3.989.000 diperoleh laba usahanya di angka 3.211.000 rupiah per bulan. Selanjutnya untuk evaluasi kelayakan usaha berdasarkan perhitungan yaitu berdasarkan break even point atau BEP harga diperoleh harga untuk BEP-nya di angka 6.649, sedangkan untuk produknya yaitu di angka 337 produk. Kemudian dihitung juga RC rasio berdasarkan total pendapatan dan total biaya produksi. Diperoleh RC rasio sebesar 1,8. Kemudian dihitung juga untuk rentabilitasnya, yaitu berdasarkan rumus laba dibagi modal dikali 100%. Dan diperoleh rentabilitas berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh rentabilitas sebesar 46,4%. Nah, rentabilitas dirasa cukup tinggi. Kemudian berdasarkan keseluruhan, kita lihat payback period, yaitu dari modal yang kita gunakan pertama dan dan dibagi berdasarkan laba dengan modal 6.919.000 dibagi laba per bulannya 3.211.000 diperoleh payback period di angka 1,5 bulan. Dan kesimpulannya, perhitungan menunjukkan bahwa usaha memiliki RC rasio lebih dari 1 dan rentabilitasnya di angka 46,4%, yang berarti usaha layak dan menguntungkan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Untuk target pasar, mahasiswa dan masyarakat sekitar Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, dan sekitarnya yang menjalani gaya hidup sehat dan tertarik dengan minuman probiotik. Lalu untuk produk, dapat menambahkan varian rasa, kemasan yang menarik, dan menambahkan label yang berisi informasi produk. Untuk harga, memberikan harga yang terjangkau oleh mahasiswa, lalu dapat memberikan diskon bundling. Next. Untuk promosi secara online dengan mengedukasi mengenai produk melalui sosial media dan offline dapat melalui membuka stand dan sampling gratis di tempat yang strategis. Selanjutnya ada distribusi secara langsung, dapat secara online media sosial. Next. Untuk rencana pengembangan usaha, yang pertama menambahkan varian rasa baru seperti jahe, lemon, atau matcha untuk menarik banyak konsumen. Yang kedua, inventasi dalam peralatan fermentasi yang lebih efisien untuk meningkatkan kapasitas
produksi. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan laboratorium kampus untuk uji klinis manfaat kombucha dan mengklaim kesehatan. Yang terakhir, menerapkan eco-friendly packaging. Next. Yang selanjutnya ada profil usaha, yaitu bernama Bucaku dengan jenis bidang kuliner dengan laba per bulan 3.211.000. Aset yang dimiliki yaitu berasal dari kas pendanaan PMW dan jumlah tenaga kerjanya sebanyak 6 mahasiswa. Segmen pasarnya yaitu warga Banyumas, khususnya di daerah Purwokerto, untuk semua lapisan masyarakat yang menjalani hidup sehat. Yang untuk pemasarannya yaitu penjualan dilakukan secara offline dan online. Untuk wilayah pemasarannya yaitu Purwokerto dan sekitarnya. Selanjutnya ada langkah-langkah, yaitu yang pertama dengan cara merebus air terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan daun teh hitam atau teh hijau ke dalam air panas. Setelah teh sudah jadi, setelah itu dimasukkan gula terlebih dahulu, dan setelah teh sudah jadi, kompor dimatikan dan dibiarkan tehnya hingga dingin. Setelah teh sudah dalam keadaan dingin, teh dimasukkan sebuah starter SCOBY dan difermentasikan selama 7-14 hari. Setelah 7-14 hari, teh kombucha tersebut ditambahi potongan-potongan buah-buahan seperti apel, anggur, dan sebagainya. Setelah itu dibiarkan ditutup dan difermentasikan lagi selama 3 hari. Setelah 3 hari fermentasi, produk telah jadi dan teh kombucha dengan berbagai varian buah telah dapat dimasukkan ke dalam gelas untuk diedarkan. Selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi Bucaku ini mempunyai target pasar yang luas, rencana keuangan serta produk yang unik sehingga memiliki prospek yang baik ke depannya. Untuk tantangan sendiri yaitu belum familiarnya minuman teh kombucha di kalangan, lalu solusinya yaitu strategi pemasaran yang menarik dan dapat diterima masyarakat sehingga produk kami dapat dikenal dan tepat sasaran. Untuk prospeknya sendiri yaitu suplai bahan baku yang mudah didapatkan serta produk yang unik, minim pesaing, harga berbanding lurus dengan kualitas dan juga manfaat dari teh kombucha bagi kesehatan. Lalu ada RC rasionya lebih dari 1 dengan rentabilitas di 46,4% yang berarti usaha layak dijalankan dan juga menguntungkan. Yang terakhir ada dana yang diperlukan yaitu sebesar Rp6.919.000 dengan rincian anggaran biaya yang sudah terlampir. Next. Ya mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.